New Mind itu apa sih? Pertanyaan ini muncul kebanyakan dari sahabat yang baru bergabung dengan channel Bossman. Istilah New Mind aslinya hanya pembeda dari cara berpikir pejabat pemerintahan yang berkuasa dan politikus yang selama ini memainkan perannya di kancah nasional dalam 15 tahun terakhir. Orba sudahlah, dilupakan. Jangan pernah beri peluang Orba bangkit lagi. Itu usang. Pemikiran reformasi 1998 ternyata juga tidak membuat bangsa Indonesia menjadi negara superpower dalam 20 tahun ini. Dan politik parlementer saat ini hanya membuat politikus serta penguasa serta oligarki yang bermain yang menjadi kaya dan menjadi makmur. Rakyat kebetulan pinter muterin ekonomi di bawah. Ya, faktanya dari dulu rakyat memang autopilot. Semua ini tidak akan pernah membuat Indonesia berdaulat penuh. Tidak akan bisa membuat Indonesia menjadi negara superpower mengendalikan dunia. Tidak akan. Karena itulah berpikirnya politikus dan pejabatnya hanya membuat rakyat sekedar menyambung hidup, ada makanan di piring rakyat. Beda dengan New Mind. New Mind punya rencana besar, membuat Indonesia menjadi negara pemenang, bangsa yang disegani dan menjadi negara superpower. Menjadi negara superpower itu harus dilepas dari pemikiran pertama adalah hutang dari negara lain untuk kebutuhan rutin pemerintahan yang tidak produktif serta bergantung pada mata uang asing. Ini harus hilang. Jadi untuk sekian kalinya kita uraikan apa itu New Mind dalam Mardigu Nation. Mardigu Nation adalah cara bernegara New Mind. Kita jelaskan ada 3 wilayah cara ekonomi bernegara. Kita belah 4 cara melihatnya. Kiri adalah sosialis, kanan adalah kapitalis, atas dan bawah sekarang. Atas ada elitis, bawah akar rumput. Dibagi 4 ya. Dan dalam 3 wilayah ekonomi, kiri atas adalah sosialis elitis, kanan atas adalah kapitalis elitis. Lalu yang di bawah atau bottom of pyramid disebut akar rumput. Kaum New Mind menomorsatukan akar rumput, menomorsatukan bottom of pyramid, menomorsatukan buruh, menomorsatukan pebisnis UKM, menomorsatukan petani dan nelayan. Problem akar rumput yang paling mendasar adalah tidak melek keuangan dari accounting system, finance hingga payment system, pembiayaan dan peminjaman. Financial literacy-nya harus ditingkatkan, kesadaran kemakmurannya harus di-upgrade. New Mind itu melihat BUMN itu sebagai threat atau ancaman. Karena itulah BUMN kaum sosialis elitis. Karena kebijakan BUMN sering menekan UKM dan malah berkompetisi dengan UKM. Harusnya BUMN itu berkompetisi dengan korporasi besar asing dan pendapatnya harusnya terbanyak dalam mata uang asing terutama dolar. Itu harusnya BUMN banyak dapat dolar. Namun faktanya BUMN malah jago impor alias bukan pahlawan devisa. Penghasilannya rupiah dan memakan pasar UKM. Namun secara politik BUMN bisa dijadikan para penguasa sebagai cash mesin dalam tanda petik oleh penguasa dan alat tekan oposisi. Pemiskinan orang atau pengayaan kelompok tertentu bisa diatur demikian. Jadi ketika New Mind mendapatkan kepercayaan rakyat, BUMN dari 800 tinggal 20 kali. Yang kedua, terlihat New Mind itu anti oligarki atau kapitalis elitis kanan atas. Benar, saat ini sejak Orde Baru hingga sekarang oligarki berkuasa penuh. Bahkan pembiayaan seperti bank, uangnya terbanyak ke mereka. Untuk kaum kapitalis elitis, untuk para oligarki, dananya diambil dari akar rumput. Uangnya buat elitis, buat kanan atas, juga buat kiri atas. Sementara akar rumput kalau meminjam bunganya besar, harus ada jaminan. Jaminannya bisa 2 kali lipat dari nilai pinjaman. Lalu lama lagi keluarnya. Sistem old mind selama 7 presiden tidak membuat Indonesia menjadi negara superpower. Mana hasilnya? Bahkan minta 3 kali kesempatan berkuasa lagi. Mana hasilnya? Lalu yang herannya oposisi tidak juga jenius solusi ke depannya. Jadi baik incumbent, partai dan kelompok pendukung incumbent dan oposisi tidak akan menghasilkan Indonesia sebagai negara berdaulat. Kalau kayak gini melihatnya, semua mendem. Old mind tidak akan paham perang dagang, perang ekonomi, perang biologi yang sedang dimainkan globalis dan dimainkan oleh non-state aktor tersebut. Kemudian climate warfare yang akan dimainkan globalis selanjutnya. Mana ngerti sampean. Juga sisi perang Tiongkok Amerika versi 2.0 yang baru lagi yang akan dimainkan, seperti harga komoditi dunia dimainkan. Old mind bakal gagap aja. New Mind harus ambil kesempatan di masa pemilihan raya ke depan, karena yakinlah, karena mereka semua tidak paham para old mind tersebut. Action old
gold mine akan menambah hutang dari 6.000 triliun saat ini. Di akhir jabatan 2024 garansi 10.000 triliun. Garansi, nggak usah dianalisa itu mah. Yang akan membelenggu Indonesia dalam jangka panjang. Untuk bayar hutang aja kita harus ngutang. Bisa-bisa jadi fail state kalau gayanya begini. Negara gagal kita. Anggap saja bunganya 5% setahun dalam dolar lagi. Maka 6.000 triliun bunganya itu 300 triliun setahun. Bayangkan, bunganya aja sudah 20% APBN. Lalu pokoknya bagaimana membayarnya, wahai menteri terbaik di dunia versi negara peminjam hutangan? Jawab dong. Lalu apa yang terjadi kalau rupiah melemah 5% setahun? Itu nggak ngejar lo bayar hutangnya. Jadi sebagai pemerakarsa New Mine, Mardi Gunasion seorang bosman fokus di dua hal sebagai bukti New Mine bukan teori. Pertama, pembiayaan UKM melalui urun dana, di mana Santara adalah perusahaan bosman yang akan membuktikan bahwa kekuatan akar rumput lah yang bisa membuat Indonesia berdaulat. Kemudian sistem pembayaran menggunakan platform dinaran di mana rupiahnya anti inflasi dengan underlying emas, dan emasnya bisa diberikan atau dipindahkan sesama akun dinaran. Ini sistem pembayaran yang menarik, ini alat tukar yang menarik. Semua ini adalah bagian dari kontribusi New Mine terhadap sistem ekonomi agar membuat Indonesia berdaulat. Bayangkan, ketika New Mine berkuasa, sistem dinaran akan diambil alih oleh pemerintah, masuk ke dalam sistem 100% diambil pemerintah dan milik pemerintah. Lalu rupiah dicetak 6.000 triliun dengan jaminan emas yang masih di gunung yang akan diproduksi dalam 10 tahun ke depan. Gunung-gunung milik negara, milik rakyat. Asetnya dibuat bahan baku dari tabungan metal, penjamin terbitnya uang cetakan tadi. Kedaulatan Indonesia akan menjadi meningkat 2 kali lipat hanya dalam 1 tahun. Jadi dinaran dan Santara adalah contoh atau etalase dari konsep New Mine untuk menjalankan ekonomi bernegaranya. Semoga diterima masyarakat dan para sahabat semua kaum akar rumput. Anda menerima dua sistem ini. Kita segera batasi elitis. Kita utamakan ekonomi akar rumput. Jangan dibalik, akar rumput dibatasi, elitis dibebaskan. Gimana sih kalian ini bernegaranya? Tempe bener sih.